Halo anak-anak, jumpa lagi dalam pembelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti kelas 3. Materi yang akan kita bahas pada hari ini adalah pemimpin masyarakat. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita mengawali dengan doa. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kami sangat berterima kasih atas hari baru yang Engkau anugerahkan kepada kami. Hari ini kami akan belajar tentang pemimpin yang baik. Bantulah kami semua agar dapat memahami arti pemimpin dan mampu membedakan pemimpin yang baik dan tidak baik. Sertailah kami agar dapat menghargai para pemimpin dalam masyarakat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, kita sudah membuka pembelajaran kita hari ini dengan doa. Nah, anak-anak yang terkasih, apa itu pemimpin masyarakat? Ada yang tahu apa itu pemimpin masyarakat? Pemimpin masyarakat adalah orang yang dipilih baik langsung maupun tidak langsung untuk melayani masyarakat. Ingat ya, tapi pemimpin masyarakat itu adalah pelayan masyarakat, artinya yang melayani masyarakat. Nah, pemimpin masyarakat yang ada di sekitar tempat tinggal meliputi ketua rukun tetangga, ya, ketua RT, dan juga ketua rukun warga atau yang disebut dengan RW. Nah, ketua RT bertugas menjaga kerukunan antar warga dan melayani masyarakat yang ada dalam satu RT. Kemudian ketua RW itu menjadi pemimpin masyarakat dari beberapa RT yang tergabung dalam satu RW. Maka tugas ketua RW sama dengan ketua RT, yaitu melayani masyarakat dalam satu wilayah RW. Nah, anak-anak, selain itu juga ada lurah, ada bupati, ada gubernur, dan ada presiden yang juga mempunyai tugas melayani masyarakat. Yang perlu diingat bahwa menjadi pemimpin masyarakat berarti menjadi pelayan masyarakat, bukan menjadi tuan besar di atas masyarakat. Nah, itu ya anak-anak, pemimpin masyarakat. Bagaimana harus mengayomi masyarakat dengan baik. Anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, mari kita mendalami kembali kisah pemimpin yang melayani. Ya. Ceritanya demikian anak-anak. Pak Lukas seorang yang sederhana, jujur, dan bekerja keras. Ia sangat disenangi oleh tetangga-tetangganya. Maka tak heran saat pemilihan ketua desa, Pak Lukas yang terpilih. Sejak Pak Lukas menjadi kepala desa Sukaramai, banyak perubahan yang ia lakukan. Sebulan sekali seluruh warganya dikerahkan untuk kerja bakti, membersihkan lingkungan sekitar rumah. Warga desa beramai-ramai membersihkan selokan, sehingga desa Sukaramai menjadi desa yang lingkungannya bersih. Bila sore hari, Pak Lukas mengendarai sepeda mengunjungi warganya. Bila ia berjumpa dengan warganya yang sakit, Pak Lukas pun dengan sukacita membantunya. Suatu hari, turun hujan yang sangat lebat. Desa Sukaramai kebanjiran. Pak Lukas sebagai kepala desa sangat sedih dengan bencana ini. Pak Lukas membantu para korban banjir dengan perahu karet sumbangan pemerintah. Ia bekerja siang dan malam demi menyelamatkan warganya. Pak Lukas bersama warganya membangun tenda darurat tempat penampungan bagi warga yang rumahnya terendam banjir. Setelah bencana berakhir, masyarakat desa Sukaramai semakin kagum dan menyayangi Pak Lukas, sang kepala desa
yang selalu melayani rakyatnya. Nah, itulah anak-anak ya, kisah pemimpin yang melayani. Nah, anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, mari kita bersama-sama mendalami cerita tadi ya, cerita Pak Lukas tadi, seorang kepala desa yang melayani warganya. Nah, Pak Lukas itu adalah seorang pemimpin yang sungguh melayani warganya ya. Jadi sangat mengayomi, mencintai warganya. Ia melakukan yang terbaik untuk warga desa Sukaramai. Ketika terjadi banjir, dengan sepenuh hati dan tenaga, Pak Lukas membantu warganya yang kebanjiran. Jadi Pak Lukas itu siang malam membantu warganya yang kebanjiran. Pemimpin masyarakat memang harus melayani warganya. Maka kita juga mencontoh Pak Lukas ini ya, yang mau melayani warganya. Nah, anak-anak yang terkasih, itulah mari kita mencontoh Pak Lukas yang sungguh-sungguh melayani warganya. Anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, mari kita bersama-sama mendengarkan Injil Matius bab 20 ayat 20 sampai 28. Pemimpin itu melayani. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawabnya, "Berilah perintah, supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu, dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Tetapi Yesus menjawab, katanya, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya. "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapa-Ku telah menyediakannya." Mendengar itu, marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka, lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu, dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, apa yang bisa kita pelajari dari Injil Matius bab 20 ayat 20 sampai 28 anak-anak ya? Bahwa Tuhan Yesus itu adalah teladan kita dalam mengemban tugas sebagai pemimpin masyarakat. Tuhan Yesus mengajarkan bahwa seorang pemimpin adalah seorang pelayan masyarakat. Yesus berkata, "Aku datang untuk melayani, bukan untuk dilayani." Karena itu, bila menjadi seorang pemimpin masyarakat, janganlah menindas orang lain untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau kelompoknya sendiri. Pemimpin masyarakat haruslah seorang yang arif bijaksana, adil, mencintai rakyat yang dipimpinnya tanpa pilih kasih. Nah, tugas kita sebagai masyarakat adalah menyikapi secara kritis keputusan-keputusan yang dibuat. Ambil bagian dalam kegiatan dengan tetap memberi masukan atau tindakan kooperatif secara santun. Nah, itu anak-anak ya, yang bisa kita pelajari dari Injil Matius, bagaimana menjadi seorang pemimpin itu harus bijaksana, adil, tanpa pilih kasih.
menjadi seorang pemimpin itu harus totalitas mengayomi masyarakat. Sebaliknya, kita sebagai masyarakat juga harus mendukung apa yang dibuat oleh pemimpin kita. Dan tentunya kita juga memberikan masukan dengan sikap sopan, santun, ya. Nah, maka mari bersama-sama anak-anak kita belajar seperti Yesus, yaitu pemimpin yang mau melayani. Nah, anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, pertanyaan refleksi untuk kalian, bila aku menjadi pemimpin, apakah aku akan melayani sesamaku? Silakan anak-anak merefleksikan dalam kehidupan kalian masing-masing. Anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, Bapak memberikan tugas, ada 3 soal, silakan dikerjakan dengan baik, ya, bersama dengan orang tua, minta bantuan orang tua, ya, dikerjakan dengan baik supaya mendapatkan nilai yang baik juga. Anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, pelajaran kita cukup sampai di sini. Mari kita mengakhiri dengan doa. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Makasih, bimbinglah para pemimpin masyarakat agar dapat mengambil keputusan yang adil, tepat, dan benar. Jauhkan mereka dari sikap mementingkan diri sendiri dan dapat melawan segala godaan agar tercipta masyarakat yang adil dan makmur. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran kita pada hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Tetap semangat dan salam sehat.